Dulu saya sebel Pak dengan Tebet Eco Park Pak. Kalau boleh jujur, bahkan saya nggak pernah menginjakan kaki di Tebet Eco Park sampai akhir 2002. Pak Anies, saya sangat mengapresiasi Pak. Saya sangat mengapresiasi materi hari ini. Hampir keluar air mata saya. Pertanyaan singkat ya, silakan. Terima kasih. Selamat sore Pak Anies, Pak Andi. Nama saya Ilham Pangeran Kevianto. Izin saya mahasiswa tapi bukan dari prodi ini, prodi tetangga kebetulan. Pak Anies, izin saya kebetulan warga Tebet, Pak Anies. Belasan tahun di Tebet, bukan warga asli Tebet. Pertama-tama mau mengapresiasi atas apa yang Bapak lakukan di Tebet, terutama Tebet Eco Park. Tapi sebelum sampai ke situ, Pak Anies izin, dulu saya sebel Pak dengan Tebet Eco Park Pak. Kalau boleh jujur, bahkan saya nggak pernah menginjakan kaki di Tebet Eco Park sampai akhir 2023, padahal diresmikan di 2022. Padahal rumah saya cuma kayak 5 menit walking distance dari Tebet Eco Park. Kenapa sebel pada saat itu Pak Anies? Karena pada saat pembangunan pertama bikin macet. Kedua, kalau weekend itu kayak semut ngerubungin gula Pak Anies. Jadi macet semua di situ. Saya sebagai warga situ merasa sebel pada saat itu Pak Anies. Terus kemudian di akhir 2023 saya memutuskan untuk saya coba datang ke sana karena saya merasa pada saat itu mungkin badan saya agak sedikit butuh olahraga Pak Anies. Jadi saya coba datang ke sana gitu. Terus apa yang mengubah pemikiran saya dari yang tadinya sebel? Karena saya lihat tempat itu well developed, well thought, well built gitu. Bahkan saya ngulik Pak Anies, saya kalau suka sesuatu saya cenderung ngulik. Saya lihat itu bahkan memenangkan penghargaan Presiden Award Singapura kalau tidak salah, mohon koreksi. Terus kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bisa menjadi tempat melting pot Pak Anies. Saya lihat benar-benar dari semua kalangan, semua golongan usia, dari anak-anak, karena anak-anak di situ ada playground area, terus kemudian anak-anak sekolah juga, sekolah-sekolah mereka main di situ, muda-mudi ada yang pacaran, ngedate di situ Pak Anies. Terus kemudian lansia, mereka pun datang ke sana berolahraga gitu Pak Anies. Jadi itu benar-benar jadi melting pot buat semua golongan, dan itu yang mengubah pemikiran saya. Terus saya coba berkontemplasi kenapa dulu saya sebel ya dengan fasilitas itu. Ternyata setelah saya simpulkan, saya sebel karena itu adalah pandangan saya sebagai orang yang sehari menggunakan transportasi mobil roda 4 Pak Anies. Saya sebel karena macet, saya sebel karena lain sebagainya. Tapi kalau saya coba pikir dari perspektif mereka yang mungkin nggak punya akses ke tempat ruang publik berbayar kayak mall, kafe, dan lain sebagainya, itu jadi sebuah sarana yang menyenangkan buat mereka gitu, gratis, juga berbagai macam area di situ, bahkan ada dog park, cat park gitu ya, untuk cat lover juga bisa main di situ. Itu yang mengubah pandangan saya Pak Anies. Dan setelah saya coba telisik lagi Pak Anies, kalau apa yang tadi Pak Anies sampaikan, areanya adalah Tebet Eco Park, terus kemudian mungkin kalau kita tarik ke value-nya adalah kesetaraan. Jadi bukan hanya orang yang naik mobil aja yang punya akses ke tempat-tempat ruang publik berbayar aja yang butuh diprioritaskan, tapi mohon maaf, masyarakat yang mungkin nggak punya akses gitu juga perlu diperhatikan begitu Pak. Jadi setelah saya pikir Pak Anies ini ngomong kesetaraan di TV, ternyata oh ini gitu maksudnya. Saya dulu mikirnya ini Bapak ngomong apa sih gitu kan. Tapi setelah saya pikir lagi, kayak yang sebel dengan Pak Anies itu adalah memang orang-orang yang ya cukup nyaman untuk nggak merasakan fasilitas-fasilitas itu Pak Anies. Kalau saya naik mobil terus, contohnya ini Pak Anies, waktu ada kebijakan pelikan crossing yang di Sudirman itu, saya termasuk yang sebel Pak Anies. Karena kalau saya naik mobil dari jalan Sudirman menuju Bundaran HI, saya harus berhenti beberapa detik untuk membiarkan pejalan kaki lewat. Tapi Pak Anies bilang, ya ini jalan Sudirman, jalan paling termahal per meternya, bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Ya masa buat hanya naik mobil aja Pak Anies, apa salahnya sih kita berhenti 15-20 detik untuk membiarkan mereka lewat. Itu lagi-lagi yang mengubah pandangan saya soal apa yang Pak Anies bilang
value kesetaraan itu Pak Anies. Bahkan saya jujur kalau saya sekarang setiap minggu ya olahraga di Eco Park gitu, saya masih terharu kalau misalkan baca plakat yang Pak Anies tulis di sini. Boleh saya bacakan ya Pak? Iya. Jadi di peresmian Pak Anies nulis, atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Tebet Eco Park ini dihadirkan untuk warga Jakarta. Taman ini dibangun untuk menjadi ruang ketiga, ruang yang mendekatkan, menghangatkan, dan menyatukan antar warga. Tak sekedar jadi ruang hijau dan biru bagi kota, tapi juga pemerkaya pengalaman warga. Taman ini dibangun untuk menjadi pengingat dan penyemangat tentang ikhtiar menjaga lingkungan, membangun kota yang bersahabat dengan alam, dan lestari demi masa depan. Selamat menjelajah dan mengalami Tebet Eco Park. Saya masih terharu Pak Anies, itu value yang benar-benar bisa menggambarkan apa yang Pak Anies tadi tulis menjadi sebuah karya Tebet Eco Park, dari yang tadinya saya sebel gitu Pak Anies. Baik. Jadi saya jadi lebih mengapresiasi apa yang Pak Anies lakukan di Jakarta. Mungkin kaitannya kalau coba dikaitkan dengan topik kota global ini, mungkin Jakarta butuh lebih banyak tempat seperti itu Pak Anies. Tempat melting pot, bukan buat hanya orang-orang, ya kalau swasta bisa lah provide seperti itu, tapi ya mungkin teman-teman yang nggak punya akses ke situ, ya butuh lebih banyak tempat-tempat seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya sudah dicolek dari tadi nih, untuk memberikan kesempatan kepada para guru kita. Ada profesor dan dosen-dosen di sini juga yang tadinya juga ini ya, minta kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari dialog ini. Silakan Bapak Ibu profesor dan dosen-dosen. Pak Rudi, silakan Bapak. Terima kasih Bu Lim. Pak Anies Baswedan yang kami banggakan, Pak Andi juga ya, sebagai bagian dari SKSI UI, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu Bu Lim hadir hari ini, ya Bapak, karena dalam kesibukan sehari-hari saya lupa mengisi Bitly pendaftaran. Tapi karena Ibu Lin bilang, datang saja Pak Rudi. Maka saya datang dari SIL tadi, langsung gabung ke sini. Dan mendengar presentasi Pak Andi dan Pak Anies, saya sangat mengapresiasi Pak. Saya sangat mengapresiasi materi hari ini. Hampir keluar air mata saya. Jadi saya punya catatan banyak tentang Global City. Kemudian saya membaca beberapa arahan-arahan Bapak yang diterima oleh teman-teman di BLUD Smart City DKI, dan juga yang di Bapeda, dan juga beberapa hari yang lalu saya masih melihat YouTube bagaimana perpustakaan DKI itu membangun dirinya, dan apa yang tadi Bapak katakan itu. Jadi saya melihat ya bahwa bahan-bahan yang saya baca selama ini itu tampaknya memang arahan dari Pak Anies Baswedan kepada dinas-dinas teknis di DKI, karena salah satu inisiator dalam rangkaian webinar itu ada seri 1, 2, 3 begitu tahun 2022-2023, itu adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah. Saya juga heran tadi, ngapain kok Badan Pengelola Keuangan Daerah nanganin ini gitu. Ternyata ada tematik di sana. Jadi dari situ Pak, izinkan saya untuk mengatakan Bu Lin, presentasi Pak Andi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu kompatibel. Ya, kita beri aplaus dulu. Jadi Pak Andi itu membuka dari perspektif akademik, ya bagaimana dalam Global City Index, ya, dan beberapa itu sudah bagus banget.
kemudian Pak Anies mengkerucutkannya. Kalau dari perspektif urban management, kayaknya yang ini. Nah untuk itu, Ulin, ya, saya dengan Bu Reni yang mengelola mata kuliah urban environmental management, dan Ibu yang menangani dengan Prof. Gun yang berkaitan dengan aspek infrastruktur, perkotaan dan sebagainya. Bagaimana kalau kita deal? Ya, kita ambil bahan ini semua yang kita dapat sore ini dengan adik-adik kita kelas, kita buat itu menjadi satu proceeding. Ya, kita tambahkan beberapa materi kita atas persetujuan Pak Khotib. Ya. Kemudian kita minta kembali kepada Pak Anies, ayo kita bicarakan ini lagi dengan teman-teman di Dinas Cita Hatha, dengan Pak Heru. Ya, begitu juga dengan Ibu Atika di Bapeda. Ya, begitu juga dengan Pak Asep di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, supaya apa yang telah disampaikan Pak Anies tadi, ya itu continuing di dalam skema DKI mengarah ke Global City dan menjadi bahan kita bersama UI dengan DKI, ya, yang bisa kita olah setiap 6 bulan sekali, ya, untuk didiskusikan di SKSG, sehingga poin-poin yang benar-benar kita yakini memang inilah dia skenario untuk Global City, supaya nanti bisa naik dari ranking sekian, dia makin naik ke atas, terutama beberapa yang dikhawatirkan oleh Pak Andi, yang aspek kesehatan lingkungan, aspek literasi masyarakat, aspek ini semuanya. Dan saya yakin dengan pendekatan pentahelix, pemerintah, dunia usaha, media massa, akademisi, dan masyarakat, saya kira ini bisa, Pak. Ini bisa, Bu, kita olah. Ya, jadi sekarang saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Anies dan Pak Andi, dan mengharap kepada Pak Khotib untuk fasilitasi, supaya ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rudi. Jadi, ini ceritanya Pak Andi, Pak Anies, pesertanya sudah melebihi target, jadi kita tutup pendaftaran. Para guru kita belum masuk, jadi kami persilahkan langsung datang ke sini. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu, kita bahas dulu 4 pertanyaan atau masukan tadi. Satu tadi tentang sektor informal di Jakarta yang terpinggirkan, dan yang kedua, kapan SDM Jakarta bisa berkelas internasional. Dan yang ketiga tentang Ekopark tadi Bapak, ruang publik untuk kesetaraan sosial ya masyarakat di Jakarta, diminta lebih banyak nih Pak. Dan yang terakhir tadi dari Pak Rudi, bahwa diskusi kita pada hari ini sudah ini ya Pak ya, kompatibel dengan konsep Global City yang seharusnya memang dilihat dari multidisiplin ya Pak ya, dari multi perspektif, bukan hanya dari sektor ekonominya saja, infrastruktur, tapi juga ada lingkungannya, masyarakat, inovasi, dan lain-lain. Silakan Pak Andi dan Pak Anies. Pak, ini kalau sambil lihat gini, kepalanya mikir banyak benar yang mau dikatakan gitu kan. Saya lihat, saya pinjam ini ya, Ibu Betty, menarik sekali Betty, soal apa? PKL. Wih, masih ada. Ini memang ya. Ini ke halaman berikutnya pakai ini ya? Oh bukan. Dibantu Mas Mas. Nah, gini dia. Nah, Ibu, jadi begini, saya melihat intinya ada pelanggaran. Kira-kira begitu ya. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat saya tanya, kalau pakai aturan tata ruang,
berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua, Pak. Karena banyak sekali, Pak, yang melanggar. Oke, ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi, ini apa, dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saja. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jera. Betul? Tapi kalau need, law enforcement jera nggak? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda. Semuanya harus diselesaikan dengan tailor di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak, di daerah sana berhasil di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Jadi ini yang selama ini nggak dibereskan. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali udah katakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah, cuman udah naik kelas lupa yang di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya mau berikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya bikin contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak sekalian suka ke CFD nggak? Ke CFD? Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah yang gubernur ya masa gak apa, gimana gitu kan, repot kita nanti. Ya, nah ini teman sekalian, ini arah utaranya ke atas ya. Nah kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya. Kita memanfaatkan smartboard. Di sini penuh dengan kaki lima, pedagang. Oke. Lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke. Yang di sini lari sampai di sini putar balik. Oke. Ini kawasan yang gak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut ya nggak kira-kira, macet lewat itu.
di jalan orang berjualan, pokoknya lihatlah itu rumit gitu. Saya datang, saya perhatikan apa yang menarik di fenomena ini. Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun gak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke, ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik nggak ada yang bisa. Yang di sini ini kelas bawah dengan kesemrawutannya itu, pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity? Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP tiap hari mirahin nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP, rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik, dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya, yang ayahnya biasa dikejar sama tribun, terampil, dikejar terantip zaman. Jadi dia tahu persis, dikejar-kejar sama petugas, gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini, apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Nggak boleh di aspal. Anda silakan di trotoar. Dicat. Dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatetin semua satu-satu, semua. Mereka ketika catetin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setelah menjadi kawasan yang kosong. Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini berat. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, kepala kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya. Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh persatuan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya, kenapa? Karena
kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari, lalu tidak ada intervensi, akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih di tempat ini juga nih, saya ngomong segregasi nih, tempat ini ada berapa mall di sini? Halo, nggak tahu mall? Ayo, berapa mall di sini? Nih, satu, mallnya di sini apa nih? Plaza Indonesia. Sorry, Plaza di sini ya. Oke, di sini siapa? PI. Kemudian di sini Grand Indonesia. Di sini ya? Oke. Nih, mall ini banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Mana? Teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity, tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah itulah yang disebut sebagai Eco Park. Kemudian teman-teman lain, coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini, pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Nah, ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah nggak bisa lari lagi. Karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki, atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty, komentar saya. Lalu pada penentuan lokasi juga, lockbin dan lain-lain, itu gak boleh lockbin itu bikinnya sesuai selera pemerintah. Kita ini kalau bikin yang gampang buat diri kita, gampang buat diri kita tapi gak bikin rakyat laku. Ini pasar itu artinya ada mekanismenya. Dan menurut saya justru harus dibalik. Kita yang harus memfasilitasi dan kita harus menyiapkan tempat. Itu harus dari kita. Lalu registrasi untuk PKL. Tidak mungkin tidak. Ke depan sudah harus ada registrasi. Tiara tadi udah dijawab ya. Sebenarnya itu bisa benar sekali bahwa kita membutuhkan pribadi-pribadi yang kompetensinya tinggi, dan kita sebetulnya di Indonesia secara persentase di Jakarta persentase yang memiliki global competence itu cukup banyak. Global competence yang menjadi tantangan kita adalah gap antara yang tertinggi dengan yang rendah itu terlalu jauh. Pak Ilham, jadi terima kasih Pak Ilham.
sudah apa yang menarik dari beliau? Beliau ini open minded. Iya, kan susahnya kita berhadapan dengan problem itu ketika tidak open minded. Begitu open minded, dia lihat di perspektif lain, dia lihat nah begini nih. Dan menurut saya ini Pak Ilham ini contoh bagaimana you are a learner, Pak. A learner itu willing to learn dan mau melihat dari perspektif yang berbeda. Dan Tebet Eco Park memang waktu itu didesain. Nah ini dia. Apa nih Tebet Eco Park? Ini sebagai gambaran Bapak sekalian. Alhamdulillah ini jadi cerita sedikit nih. 2022 sejak 2018 itu kita revitalisasi 428 taman, 48 hutan kota, dan alhamdulillah sekarang ini 91% warga itu tinggal 800 meter dari taman kota, anywhere in the city. Karena persis yang disampaikan Pak Ilham, kita menginginkan apa yang unik dari perencanaan kota, perencanaan taman kota dirancang sebagai kolaborasi. Jadi sebetulnya Taman Tebet Eco Park itu ketika perancangannya itu bersama dengan warga Tebet, mereka terlibat dalam perancangan. Tapi memang desainnya ada desainer khusus, tapi kebutuhan harus mencerminkan kebutuhan setempat. Cuman taman itu kelihatannya bagus sekali, akhirnya merangsang orang dari luar. Jadi kita itu Tebet Eco Park itu mengalahkan Ancol. Makanya Sabtu Minggu penuh orang datang ke situ dan gratis. Ya. Terima kasih. Nah, jadi Pak, terima kasih Pak Ilham. You are observant. Anda observer yang bagus. Saya, karena saya mengerjakan hal yang mirip, Pak. Jadi saya ke Monas sore. Lihat itu di Monas sore. Siapa ini di Monas ini? Saya ajak ngobrol. Tinggal di mana, Pak? Di kampung belakang Gambir, dekat Kuitang, Tanah Abang. Terus kesini tiap sore. Iya Pak, kesini tiap sore. Tanya rumahnya, nggak ada di kampung Pak, nggak ada tempat main. Jadi mereka yang tidak punya space di kampungnya datang ke Monas untuk main. Tapi sambil saya lihat, dan dia nggak boleh nginjek rumput gitu. Terus di mana letak bermainnya? Anak-anak ini kalau tidak boleh nginjak rumput. Tapi memang Mbak, sebagian besar dari problem-problem yang kita hadapi itu adalah karena kita tidak tadi bertanya micro questions. Dan ketika micro questions itu muncul, maka taman-taman itu menjadi tempat yang mensetarakan. Yang paling menyenangkan, saya sering kali datang ke taman, itu ketemu orang yang datangnya ke tempat yang jauh. Kenapa? Ternyata mereka melakukan uji coba taman dari satu ke tempat yang lainnya. Jadi habis nyoba ini, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi. Dan anak-anaknya itu dibawa untuk menikmati taman. Teman-teman, ini adalah warga kota yang bagi kami harus kita bahagiakan lah kira-kira seperti itu. Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Nanti sama catatan. Ini kami tuh lihat sekalian Ilham soal mindset pengemudi ini memang itu harus kita ubah, bahwa kota ini bukan hanya untuk pengendara kendaraan bermotor, tapi untuk semuanya. Pak Rudi, nanti mudah-mudahan Pak Rudi bahan-bahan ini bisa menjadi bahan lesson. Tapi seperti saya katakan di awal, bahwa ini semua adalah sebuah proses pembelajaran. Bagi saya pun ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertugas di Jakarta, bagi kami ini tidak dipandang semata-mata soal kewenangan, tapi kami belajar bersama. Dan bagian saya adalah memantik pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk sebagai bagian dari proses berpikir bersama. Terakhir, anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim.
Pas sampai ruang rapim, saya lihat di ruang rapim, ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis, adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis, yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirancang secara hierarkikal, tapi tidak kolegial. Jadi saya bilang, itu yang kita kerjakan, membangunnya secara kolegial. Betul ada struktur organisasi, tapi yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang penuh pengalaman. Yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi itu, nama-nama itu nama-nama yang penuh pengalaman. Karena itu saya tidak pernah berpretensi untuk menggantikan Pak Heru. Pak Heru itu paling tahu tata ruang. Jadi saya kepada Pak Heru itu tidak, dan kepada yang lain-lain, yang BPAD, yang urusan perencanaan, saya ini bagian bertanya. Mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jaringan, punya anak buah, lebih bisa mengetahui solusi yang paling tepat. Tapi bagian kita adalah memberikan pertanyaan itu. Nah, karena itulah apabila perjalanan kemarin bisa menjadi bahan untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan pembelajaran yang bisa bermanfaat secara akademik, yuk kita kumpulkan, nanti kita fasilitasi sama-sama ya. Makasih Pak.